Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo dimanapun Anda berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali, tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan menjelaskan bagaimana cara untuk melihat khodam pendamping yang ada di diri kita. Berkomunikasi, menghadirkan secara jelas sejelas-jelasnya. Mari di sini simak baik-baik. Akan saya bongkar perihal masalah khodam. Ketika Anda mengaku memiliki khodam pendamping, namun tidak bisa menjelaskan ciri-ciri khodam tersebut dan bagaimana khodam tersebut Anda dapat, itu artinya sebenarnya bukan kita yang memiliki khodam. Bisa saja kita yang dijadikan khodam oleh sosok makhluk halus tersebut. Saya tegaskan kembali lagi bahwasanya khodam bisa dimiliki oleh seseorang, baik itu dari khodam leluhur yang di situ meneruskan kepada cucunya. Bisa juga khodam itu dimiliki, memang di situ dia mengisi khodam. Dan tanpa sengaja ketika seseorang melakukan zikir berulang-ulang kali. Kenapa? Ketika zikir itu kita bisa saja memiliki khodam, karena pasti ketika kita berzikir, ketika sampai di dimensi keheningan, ketenangan, maka sebenarnya akan ada banyak makhluk halus yang tertarik dengan kita. Tinggal kita menyikapinya. Dan banyak sekali penyebab-penyebab di mana khodam itu tertarik dengan kita. Dan saya tidak menyarankan bagi Anda untuk memiliki khodam. Dan saya pribadi ketika belajar ilmu supranatural, spiritual, itu tidak pernah yang namanya percaya dengan masalah khodam. Setiap orang memiliki sisi pandang yang berbeda-beda. Ketika Anda tetap supaya khodam berada di dalam diri Anda, itu hak diri Anda. Namun pastinya akan ada efek negatifnya di batang tubuh Anda, walaupun tetap ada positifnya untuk diri kita. Saya tegaskan kembali bahwasanya bisa saja kita itu tanpa sadar ada khodam yang mengikuti diri kita ketika kita mengamalkan amalan ilmu tertentu, yang kita tidak tahu persis apakah ilmu itu bisa menghadirkan khodam ataupun tidak ketika kita baca. Dan untuk mengecek semua permasalahan, pertanyaan tentang perihal masalah khodam, di sini akan saya jelaskan. Baik ini Anda bisa gunakan ketika Anda merasa di dalam diri Anda memiliki khodam, dan juga untuk mengecek kebenarannya tentang khodam tersebut. Baik, langsung saja untuk sahabatku semuanya akan saya ijazahkan. Dan seperti biasa, sebelum saya ijazahkan perihal masalah melihat khodam, menghadirkan khodam, dan lain sebagainya, masalah khodam ini, maka terlebih dahulu sebelum saya ijazahkan, alangkah baiknya, alangkah afdolnya bagi kawanku semuanya yang kebetulan singgah di video saya ini, melihat dan belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Baiklah, terima kasih. Langsung saja untuk bagaimana tata caranya. Saya tekankan sekali lagi, teknik cara ini bisa digunakan oleh pemula sekalipun. Yang pertama harus Anda lakukan ketika Anda ingin melihat khodam,
yang ada di batang tubuh Anda, ataupun berkomunikasi, menghadirkan, melihat wujud aslinya, pertama yang harus Anda lakukan adalah berdiri di depan cermin Anda. Ketika Anda sudah berdiri di depan cermin Anda, coba Anda lihatlah diri Anda di balik cermin. Lihat, perhatikan seksama. Dengan titik fokus Anda itu bukan secara langsung fokus ke tubuh fisik. Namun di dalam bayangan itu, Anda itu melihatnya di jarak. Misal tubuh Anda melihat fokusnya itu di jarak segini. Segini, jadi ada jaraknya. Yang kamu fokuskan itu di sini, di depannya. Mungkin jarak segini. Segini. Pokoknya jarak, kalau Anda melihat depan berarti jaraknya segini. Pokoknya fokus di depan Anda. Di depan bayangan yang ada di cermin. Namun Anda melihatnya itu tidak fokus kepada bayangan Anda langsung. Namun di depan bayangan itu. Jaraknya segini. Namun ketika Anda melihat itu, Anda dalam keadaan mata sayup-sayup. Jadi setengah terbuka. Jangan membuka penuh. Dengan tata cara itu, sebenarnya Anda tengah melakukan pembukaan mata batin untuk melihat energi yang ada di batang tubuh Anda. Awal mula ketika Anda ingin melihat khodam ataupun terjadi penampakan khodam di dalam diri Anda akan melihat sedikit asap. Asap-asap halus yang berada di sekitar tubuh Anda. Jangan heran, itu hal yang biasa. Lanjutkan terus fokus ke titik yang saya sebutkan tadi, dan ketika tubuh Anda itu mulai merinding, sebenarnya Anda sudah mulai masuk ke dimensi alam sebelah. Mulai merinding, ada desiran angin halus, merasa ada yang mengawasi, ada yang datang, pertahankan itu. Dan ketika rasa, di mana rasa yang sangat mencekam tadi, rasa takut, maka saudara bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim berulang-ulang kali. Ketika Anda nanti melihat di sekitar Anda, di balik cermin, di rumah Anda, ada sekelebatan bayangan, baik hitam ataupun putih, seperti orang berjalan, abaikan saja. Itu merupakan salah satu sosok-sosok jin yang berada di rumah Anda yang nampak. Dan di situ Anda terus fokus melihat itu, dan ketika Anda merasa di kedua mata Anda mulai panas, maka Anda boleh menutup kembali. Menutup mata Anda, lalu ketika sudah agak tenang dengan berzikir, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim berulang-ulang kali, diri Anda sudah merasa nyaman, rileks, tenang, maka buka kembali. Namun tetap buka separuh kelopak matanya. Membukanya itu perlahan-lahan. Namun jangan heran ketika di posisi situasi seperti ini Anda lakukan berulang-ulang kali, Anda tiba-tiba akan melihat penampakan satu sosok berada di samping belakang Anda ataupun di balik cermin. Itu merupakan salah satu wujud di mana ada sosok jin yang mewujudkan diri di hadapan Anda. Dan bagaimana mengetahui persis apakah itu khodam kita atau tidak? Untuk mengetahui persisnya, yaitu dengan ketika Anda melihat diri Anda, itu ada banyak asap kecil, asap halus tipis. Kalau tidak ada itu, artinya di batang tubuh Anda itu tidak memiliki khodam sama sekali. Ada dua jenis, itu warnanya ada hitam dan putih untuk awal energi terbentuknya khodam tersebut. Dan ketika Anda tetap fokus di situ, Anda akan melihat seolah-olah fata morgana tersebut akan membentuk sosok khodam yang ada di batang tubuh Anda. Ketika Anda tetap fokus
kepada bayangan Anda di balik cermin dengan jarak segini. Di jarak segini nanti akan ada penampakan sosok khodam yang ada di batang tubuh Anda. Dan ketika Anda melakukan teknik ini dan tidak mendapatkan satupun penampakan di hadapan bayangan cermin Anda, maka bisa dipastikan Anda tidak memiliki khodam pendamping. Ingat yang saya katakan, bayangan di balik cermin dengan Anda fokus di tubuh Anda dengan jarak segini, ketika bayangan itu nampak di hadapan Anda, maka di situ bisa dipastikan itu adalah sosok khodam pendamping. Ketika Anda bertanya, sosok khodam pendamping itu berasal dari mana? Ya, saya tidak tahu. Bisa saja penyebabnya yang saya jelaskan tadi. Saya hanya membagikan bagaimana cara untuk melihat khodam pendamping, menghadirkan khodam pendamping, berkomunikasi dengan khodam pendamping. Caranya seperti itu. Ketika Anda hanya melihat suatu penampakan di balik cermin atau di sekitar Anda, merasakan merinding, artinya Anda tidak memiliki khodam pendamping. Itu merupakan salah satu energi lain yang berhasil Anda rasakan. Namun bukan berarti itu merupakan khodam Anda. Jadi untuk memastikan bagaimana kita memiliki khodam adalah ketika penampakan khodam itu terjadi dan Anda melihat diri Anda di balik cermin, di depan bayangan Anda itu tergambar sosok yang di situ bukan diri Anda. Kalau cuma di sekitar dan lain sebagainya, itu adalah penampakan sosok makhluk lain, bukan khodam Anda. Jadi seperti itu tata cara lengkap untuk perihal pertanyaan masalah khodam pendamping. Kurang lebihnya saya minta maaf kepada saudaraku semuanya, dan jika ada pertanyaan tentang masalah teknik ini, sahabatku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur dari saya, Bang Simo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.